Innal hamdalillah Innal hamdalillah Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Meneruskan pembahasan kitab Sittud Durar min Usuli Ahli Al-Athar, buah karya Syekh Abdul Malik bin Ahmad Al-Mubarak Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bis-sihhah wal afiyah. Masih membahas tentang bahwa kendali keamanan dari kekufuran dan kehinaan tidak lain kecuali berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di antara terakhir yang kita bahas adalah bagaimana jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi Rasulnya adalah lebih sempurna dibandingkan jaminan Allah untuk siapapun. Ya, kenapa? Karena para Rasul adalah manusia yang paling mengikuti wahyu, sehingga mereka lah yang paling mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas yang lain. Sehingga siapapun yang paling mengikuti wahyu adalah jaminan keamanan dari Allah Ta'ala akan lebih sempurna dibandingkan yang lainnya. Terakhir kita bahas tentang apa yang ada di dalam As-Sahihain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa di Madinah ada mereka yang walaupun mereka di Madinah namun mereka adalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kesertaannya dalam berperang. Artinya nilai pahala yang mereka akan dapatkan walaupun mereka posisinya di Madinah tidak ikut berperang, mereka akan mendapatkan pahala yang sama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa semua itu adalah disebabkan karena uzur yang menahan mereka. Maknanya adalah andai uzur ini tidak ada, niscaya mereka akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehadirannya di dalam perang. Wallahu ta'ala a'lam. Artinya mereka walaupun tidak bersama Rasulullah dalam jasadnya, hati mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita teruskan. Wa qad sadaqa rahimahullah. Wa qad dan sungguh sadaqa telah benar rahimahullah Syekhul Islam. Fa inna maka sesungguhnya fil Quran di dalam Al-Quran ma yadullu ada yang menunjukkan annahum sahibuhum bahwa mereka-mereka yang Nabi menghukumi mereka bersama Rasulullah, bersama para sahabatnya, dalam tanda kutip bersama para mujahidin. Sementara mereka di mana? Di Madinah. Ya. Bibatinihim, mereka sejatinya adalah menyertai Rasulullah bibatinihim dengan batinnya, dengan hatinya. Walaupun raga tidaklah bersama. Ya.
Wadzalika, yang demikian itu, annahum, sesungguhnya mereka yang dimaksud, hina, atau ketika mereka datang sowan kepada Kanjeng Nabi, liyahmilahumun nabi, agar Nabi mengangkutnya. Ya, perlu diketahui, jihad di zaman Rasulullah adalah masing-masing mujahid membekali dirinya. Artinya berangkat berjihad, kendaraan yo kendaraane dhewe, gaman yo gamane dhewe, sangu yo sangune dhewe. Ya. Kecuali apabila ada penggalangan dana seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, man jahaza jaisal usrati falahul jannah. Siapa-siapa yang menyiapkan jaisal usrah, pasukan yang dalam kondisi sulit, maksudnya adalah perang Tabuk, falahul jannah, ia mendapatkan pahala surga. Utsman bin Affan waktu itu adalah mengeluarkan dananya untuk pembiayaan perang Tabuk. Kalau tidak, secara asal kita ulang lagi, ya, mujahid mereka berbekal dengan harta sendiri, sehingga mereka mendapatkan ghanimah. Dan ghanimah itu pun juga dibedakan antara pasukan pejalan kaki dengan pasukan penunggang kuda. Penunggang kuda mendapatkan 3 bagian. 2 bagian untuk kudanya, 1 bagian untuk joginya, pasukannya. Kenapa demikian? Karena gertakan terhadap musuh dengan kudanya lebih dari gertakan tenaga tangan. Begitu dan seterusnya. Itulah bahwa kebaikan itu tidak ada yang tidak dinilai, semuanya dinilai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mujahid yang berangkat berjihad berkendaraankan kuda, saat terjadi kemenangan untuk kaum muslimin, mereka diberi bagian 3 bagian, 2 bagian untuk kudanya, 1 bagian untuk tentaranya. Ya, dalam rangka untuk pemerataan ekonomi, di dalam Islam ada istilah, di sana ada harta fai. Harta fai adalah harta yang didapatkan dari orang kafir tanpa melalui peperangan. Nah, alokasi harta fai ini bukan kepada pasukan. Allah Ta'ala berfirman, i'lamu annama wa ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil, dan seterusnya. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kenapa untuk mereka-mereka yang disebut? Untuk Allah, untuk Rasul, untuk kerabat, untuk ibnu sabil, untuk orang-orang miskin. Ya, kenapa demikian? Jawabannya Allah sebutkan, likaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak berkisar pada orang kaya saja. Kenapa? Karena dalam jihad tidak mampu berjihad dan tidak akan mampu berjihad kecuali orang kaya. Karena dia akan berbekal sendiri, berkendaraan sendiri, begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah Abu Musa al-Asy'ari dan rombongan. Ketika mereka datang kepada Rasulullah meminta untuk diberi kendaraan, ya, dikatakan di sini, alladzina, yaitu orang, wadzalika annahum hina, atau ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, liyahmilahum, agar Nabi mengangkut mereka dengan kendaraan umum yang disiapkan, begitu maksudnya, dengan kendaraan umum yang disiapkan, begitu maksudnya, ya, ilal jihad, kepada jihad, raddahum, Nabi menolak mereka. Kenapa? Karena memang tidak ada akomodasi waktu itu. Ya. Li'annahu, karena Nabi la yamliku, tidak memiliki ma
yahmiluhum alaihi, alat akomodasi untuk mengangkut mereka. Alat akomodasi untuk mengangkut mereka. Ya, alat akomodasi untuk mengangkut mereka. Nabi kekurangan kendaraan waktu itu. Nabi kekurangan kendaraan waktu itu. Raja'u, mereka pulang, wa qulubuhum mutaharriqah, dan adalah hati mereka terbakar, sedih, pilu. Memang ra kepenak dadi wong melarat. Gek sapa sing pengin melarat? Kabeh wong pengin sugih ta iki? Leres mboten? Nek kabeh wong pengin sugih, ora nek sing pengin melarat. Ora nek sing betah melarat, sehingga ini berusaha bagaimana supaya terbebas dari kemelaratan. Ya, begitu dan seterusnya. Dikatakan di sini, wa uyunuhum dami'ah, dan adalah mata mereka berlinang-linang. Ya, ala dzalika, atas sebab itu semua, hatta wasafahumullah, sehingga Allah Ta'ala mensifati mereka dalam firman-Nya di surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-92, sebelumnya ayat 91 kita baca. Laisa 'ala du'afa, tidak ada dosa bagi orang yang lemah. Artinya tidak ada dosa ketika mereka tidak ikut perang. Karena berperang, berjihad ketika dihukumi wajib, maka orang yang meninggalkannya berdosa. Kecuali orang-orang yang memiliki uzur, mereka tidak berdosa gara-gara uzur yang mereka miliki. Wala 'alal mardha, tidak berdosa juga bagi orang yang sakit. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, dan tidak dosa juga bagi orang yang tidak memiliki bekal. Kenapa? Jihad adalah dengan bekal sendiri-sendiri. Sehingga yang tidak punya sangu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, harajun, tidak ada dosa idza nasakhu lillahi wa rasulihi, ketika mereka menasihatkan untuk Allah Ta'ala dan Rasul. Maknanya adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Itulah maksimal kemampuan mereka. Mereka ingin bela kepada Rasulullah, mereka ingin bela kepada agama Allah. Memang Allah itu maha segalanya, tapi Allah Ta'ala mensyariatkan menolong agamanya. Jangan sampai Anda gagal paham, karena sebagian dari tokoh itu ada mengatakan Allah itu tidak perlu dibela, Allah itu tidak perlu ditolong. Kenapa? Allah itu maha. Yang perlu ditolong ada orang yang dikuyo-kuyo, orang yang direndahkan. Dan saya ini dibalik air. Ya, saudara-saudara muslim sing tok alang-alangi ngajine, sing tok alang-alangi bangun masjid, ya kuwi kudune tok bela, ora malah tok alang-alangi lho, Kang. Karena tokohnya mengatakan apa? Allah itu maha segalanya, sehingga tidak perlu ditolong. Yang perlu ditolong siapa? Orang-orang yang direndahkan, orang-orang yang dilemahkan, orang-orang yang disudutkan, orang-orang yang dipojokkan. Lah penggayamu tukang mojokne dulurmu muslim piye jajan? Dulurmu ngaji tok bubarne ngajine. Mergo sampean duwe pasukan. Ya. Nah, dulurmu pengen bangun masjid malah tok alang-alangi. Padahal IMB-nya sudah lengkap. Ya. Maka jauh dari pernyataan tokohnya. Tokohnya mengatakan Allah tidak perlu dibela. Ya benar sampean, Allah maha. Tapi Allah mensyariatkan membela agamanya. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Allah Ta'ala dawuh, intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Nabi SAW sabdakan, ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah, Allah Ta'ala akan menjagamu. Yang terpenting bukan bagaimana engkau menjaga, tapi yang terpenting adalah bagaimana engkau mendapatkan penjagaan. Penjagaanmu iki sepiro to? Tenagamu iki sepiro to? Kekuatanmu iki sepiro to? Pasukanmu iki sepiro to?
Ini cashback yang Allah Ta'ala berikan itulah yang sangat bermanfaat. Sehingga kita sampaikan, yang terpenting bukan bagaimana pembelaan kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana Allah SWT akan memberikan anugerah pembelaan kepada kita. Kala Allah SWT mengetahui bahwa kita telah membela agamanya dengan semaksimal apa yang kita miliki dari amunisi. Ya, demikian. Wa ma 'alal muhsinina min sabil. Orang-orang yang berbuat baik itu tidak ada celah untuk menyalahkan mereka. Wallahu ghafurur rahim. Adalah Allah Maha Pengampun dan adalah Allah Ta'ala Maha Penyayang. Pengampun bagi mereka yang bertaubat. Siapapun yang bertaubat, maka mereka berhak untuk dirahmati oleh Allah Ta'ala setelah mereka diampuni oleh Allah. Dan dua nama ini sering bergandengan dan disebutkan oleh Allah Ta'ala secara bergandengan di dalam Al-Qur'annya. Karena memang siapapun yang diampuni oleh Allah itu adalah mereka berhak untuk dirahmatinya. Dan Allah Ta'ala tidak mempedulikan terhadap masa lalu orang tersebut ketika ia telah bertobat kepada Allah. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum. Tidak dosa juga 'alal ladzina bagi orang-orang yang ketika atauka mereka datang kepadamu litahmilahum untuk engkau angkut mereka. Qul engkau katakan la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tidak memiliki alat akomodasi yang cukup. Tawalau mereka berpaling wa ayunuhum tafidu minad dam'i khazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka bercucuran air matanya khazanan karena sedih. Allah yajidu ma yunfiqun, kala mereka tidak mendapati apa yang akan mereka keluarkan dalam rangka untuk pembiayaan berperang. Inilah mereka yang disebutkan di dalam ayat ini. Sehingga benar walaupun mereka ini di Madinah, Nabi SAW sampaikan mereka bersama kita. Kenapa? Yang membuat mereka tidak hadir di peperangan adalah karena uzur. Wallahu ta'ala. Dan di sini beri faedah kepada kita bahwa siapapun yang memiliki niat yang sempurna, kemudian ia sudah berusaha semaksimal kemampuan, kok tidak sempurna dalam aplikasi dan pengamalannya, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna berdasarkan ayat ini. Summa qal, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, lau sekiranya ing farada ar-rajul, seorang itu sendirian, fi ba'dil amsar, di sebagian tempat, wal a'sar, dan di sebagian waktu. Misalkan ia di kampung, nggak ada temannya dia, seorang diri dia di atas sunnah. Semua menyelisih dia, semua mengingkari dia, semua tidak mendukungnya, semua memusuhinya. Saya ulang, semua. Atau di sebagian dari waktu, mungkin tahun alfen wa isnin wa isrin, tahun 2022 atau 2000 atau 2010 atau kapan saja. Jadi kita ulang lagi, kata Syekhul Islam, seandainya ada seorang yang dia sendirian di sebagian tempat, di sebagian waktu, bihakin, dia membawa kebenaran, mempelajari kebenaran, memahami kebenaran, mengamalkan kebenaran tersebut, berpegang teguh pada kebenaran tersebut. Ja'a bihi ar-rasul, yang dibawa oleh Rasul. Walam tansurhun nas, dan manusia tidak ada yang menolongnya, alaihi, atas apa yang ia di atasnya. Andai ada orang sendirian di sebagian waktu dan tempat, tidak ada seorang pun yang menolongnya, yang justru adalah gembosinya, memprovokasinya, menyudutkannya, menerlantarkannya, ingin memudaratkannya, menghalanginya dari dakwah, menghalanginya dari untuk mengamalkan sunnah, begitu dan seterusnya. Fa innallaha ma'ahu, fa innallah, sesungguhnya Allah ma'ahu, bersamanya. Ya, fa innallaha ma'ahu, walahu, dan baginya, bagi siapa? Dia yang di atas sunnah walaupun sendirian.
Nasibun bagian min qawlihi, dari firman Allah Ta'ala. Coba kita perhatikan firman Allah Ta'ala ini di surat At-Taubah ayat yang ke-40. Illa tansuruh, jika kalian tidak membela Rasul, faqad nasarahullah, sungguh Allah menolong Rasulnya. Ya. Jadi jangan sampai ada asumsi di pikiran kita bahwa Allah butuh kita. Ingat, kitalah yang membutuhkan Allah. Bahkan bila tidak ada seorang pun yang membela agama Allah, semua memusuhi ahlul haq, semua memusuhi ahlus sunnah, demi Allah, Allah Ta'ala akan menolongnya. Ya, demikian. Faqad nasarahullah, sungguh Allah akan menolongnya. Ya, sungguh Allah Ta'ala menolong nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang-orang kafir itu mengusir Rasulullah, mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsaniyasnain, yang beliau adalah berdua waktu itu, kedua dari dua orang. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di goa. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia mengatakan kepada temannya, Abu Bakar maksudnya, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sudah tercoba dan tercatat dalam sejarah bahwa Allah Ta'ala tidak membutuhkan siapa saja, tapi semuanya membutuhkan Allah Ta'ala. Cashback yang Allah Ta'ala berikan kontan, tidak tertunda. Siapapun yang membela agama Allah dibela oleh Allah, walaupun tidak ada yang membelanya. Siapapun yang menolong agama Allah ditolong oleh Allah, walaupun semua ingin merendahkannya. Nah, ingat Allah Ta'ala firmankan, ketika kalian tidak mau membela Rasulnya, Allah Ta'ala telah membela Rasulnya. Ketika kalian tidak mau menolong Rasulnya, Allah menolong Rasulnya. Bahkan ketika keduanya bersembunyi di goa, Allah Ta'ala menolong Rasulnya. Ya, hingga Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Apa yang dimaksudkan Allah bersama kita? Allah pasti menolong kita. Kenapa? Ketika Allah Ta'ala mensyariatkan atas hambanya, mensyariatkan atas nabinya untuk berhijrah, maka satu yang diyakini oleh Rasulullah, perintah Allah Ta'ala ini bakal sempurna. Hijrah ini akan sampai kepada tujuannya. Ya, sehingga tidak ada kekhawatiran adanya bahaya di jalan. Tapi bersembunyi adalah merupakan pengambilan strategi. Yang ini adalah disyariatkan. Wallahu ta'ala. Lalu dikatakan di sini, fa inna nasrar rasul, namanya menolong Rasulullah adalah nasru dinihi, menolong agamanya. Anda tidak mau menolong agama Allah, Allah Ta'ala siapkan kaum. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Sehingga jangan sampai pernah kita merasa berjasa di dalam agama ini. Jangan pernah. Tapi bersyukurlah ketika Allah Ta'ala melibatkanmu dalam kancah perjuangan dakwah. Bahagialah. Ya. Karena itu adalah sawah ladang yang Allah Ta'ala siapkan di depan kita. Nah, dan Allah Ta'ala beri kesempatan kita termasuk mereka yang mengolahnya. Kita teruskan. Fa inna nasrar rasul, namanya membela Rasul adalah nasru dinihi, membela agamanya. Alladzi jaa bihi, yang beliau bawa, haitsu kana, dimanapun berada, wa mata kana, dan kapanpun.
Karena pembelaan terhadap agama Allah Ta'ala tidak terbatas dengan waktu. Kapanpun, dimanapun, bersama siapapun. Dan dalam kondisi bagaimanapun. Inilah keharusan bagi semua kita. Pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman, dan siapa saja wafaqahu, yang mencocoki Rasulullah, fahuwa sahibuhu alaih, maka dia adalah sahabat Rasulullah atas kecocokannya tersebut. Kita mencocoki Rasulullah dalam sholat kita. Tidaklah kita sholat kecuali kita hadirkan jeng Nabi lek sholat gini. Ketika kita takbiratul ihram, sampai mana Nabi mengangkat tangannya, kita hadirkan dalam jiwa kita. Ya. Ketika kita membaca Al-Fatihah, dengan apa beliau memulainya? Kita hadirkan dalam jiwa kita. Ketika kita ruku dengan mencengkram lutut dan menjadikan punggung rata-rata air dengan kepala, kita hadirkan Nabi yang mencontohkan hal tersebut. Ingat, siapapun yang berada di atas sunnah, beramal di atas sunnah, dia adalah sahabat Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena aura Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah, itulah yang menyertai di dalam hidupnya. Itulah yang menggerakkan ia di dalam semua aktivitasnya. Bahkan pun bukan hanya ketika sholat saja, saat ia masuk WC, ia hadirkan bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan dalam masuk WC. Ia dahulukan kaki kiri. Kenapa ia dahulukan kaki kiri? Ia hadirkan Nabi yang menyontohkan kita agar mendahulukan kaki kiri. Saat memasukinya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Gue belunus ngono ae. Nabi mencontohkan itu. Ketika keluar ia katakan ghufrana. Kenapa? Nabi mencontohkan itu. Bersama sudah kita sampaikan bahwa di balik semua itu ada hikmah dan ada keserasian di dalam zikir dan doa, dengan yaitu kenyataan yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala alam, dan kita rasakan. Kita teruskan. Ya, kita ulang lagi. Wa man wafaqahu, siapapun yang mencocoki Rasulullah dalam hal apa? Dalam hal apapun. Fahuwa sahibuhu, dialah sahabatnya Rasulullah. Walaupun tidak mendapatkan nabel sebagai sahabat Rasulullah SAW, yang Nabi SAW sabdakan, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum misla uhudin dahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Ya, walaupun tidak masuk dalam kriteria itu. Ya, tapi mereka juga disebut sebagai sahabat Rasulullah atas sunnah tersebut. Fil makna, di dalam makna. Kalau kita katakan di dalam aura. Faida, maka apabila qama bihi dzalika sahib. Faida, maka apabila qama bihi, dia melaksanakan sunnah. Ya, dzalika sahib, sahabat itu. Siapa sahabat itu? Yang membangun amalnya di atas sunnah, salatnya di atas sunnah, wudunya di atas sunnah, bergaul di atas sunnah. Ya nopo bergaul di atas sunnah? Ya papasan senyum lah, ojo jabrut. Ya, mesem 50 kang, gak usah dibayar 50. Kenapa? Itu sunnah Rasulullah. Kenapa? Nabi mengajarkan kepada kita, kepada siapapun yang kita bersinggungan, itu dia punya hak dari kita, minimal senyuman. Dan itu adalah minal ma'ruf, kebaikan yang diajarkan Rasulullah. Bayangkan sekedar berpapasan, lalu ia tebar senyuman, bukan tebar pesona loh ya, maka ia akan bersama Rasulullah, sahabat Rasulullah, dalam berpapasan dengan yang lain. Lalu ia salam, maka bersama Rasulullah, sahabat Rasulullah, dalam hal apa? Menyebarkan salam. Ya, begitu dan seterusnya. Jadi makna sahabat Rasulullah itu sangat luas. Ya, demikian. Para sahabat Rasulullah ada menyertai Rasulullah di dalam jiwa dan raganya. Adapun
Sahabat Rasulullah SAW yang belakangan adalah menyertai Rasulullah dalam jiwanya, dalam batinnya. Di mana ketika ia akan tidur, tidak akan ia hadirkan saat ia tidurnya, kecuali sunnah Rasulullah SAW. Nabi itu nyontohkan sebelum tidur berwudu terlebih dahulu. Maka dia berwudu. Wudu itu ikut melok nih pirang menit. Ning kadang-kadang juga rasa-rasa. Padahal keutamaan orang yang tidur dalam keadaan suci itu luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Ia mati dalam keadaan suci. Nah, kemudian ia miring ke kanan. Ia hadirkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia baca itu ayat kursi. Ia baca zikir-zikir sebelum tidur agar menyertai dalam tidurnya. Dia hadirkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang ini? Inilah sahabat Rasulullah dalam batinnya, dalam jiwanya, dalam keilmuannya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bayangkan berangkat tidur saja bersama Rasulullah, bersama sunnahnya. Bagaimana dalam aktivitas? Wallahi kita ini mau dilatih oleh Rasulullah SAW agar senantiasa bersama beliau dalam keseharian. Diawali dari akan tidur, diawali dari bangun tidur. Insya Allah apabila dia berangkat tidur dalam keadaan sunnah, kemudian bangun tidur dalam keadaan sunnah, insya Allah di antara keduanya akan terjaga. Di antara kedua akan terjaga. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Ya, demikian. Fa inna Allaha ma'a ma ja'ana fahuwa sahibuhu. Orang tersebut adalah sahabat Rasulullah. Walaupun tidak menyertai Rasulullah dalam jasad, tapi menyertai Rasulullah dalam batinnya, dalam rasanya, dalam jiwanya, dalam semua angan-angan. Ya, angan-angannya. Ya. Fahuwa sahibuhu alaihi fil makna. Maka mereka adalah sahabat Rasulullah di atas sunnah tersebut fil makna, dalam makna, dalam batin, dalam rasa. Fa idza, maka apabila, perhatikan, qama bihi dzalika sahib, qama melaksanakan bihi dengan sunnah, dzalika sahib sahabat Rasulullah, walaupun menyertai Rasulullah hanya dalam batin, itulah sahabat Rasulullah dalam batin. Kama amara Allah, seperti yang Allah perintahkan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ma'a ma ja'a bihi ar-rasul. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah itu ma'a, akan bersama ma ja'a bihi rasul, yang dibawa oleh Rasul. Wa ma'a, dan akan bersama dzalikal qa'im bihi, orang yang melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah, menyertai mereka. Ya. Wa hadza al-muttabi' lahu. Wa ma'a dzalikal qa'im bihi wa hadzal muttabi' lahu. Dan yang melaksanakan sunnah tersebut wa hadzal muttabi' lahu, dan orang yang mengikuti sunnah tersebut. Ya. Hasbuhu Allah, Allah mencukupi mereka. Allah mencukupi dia. Mencukupi apa? Mencukupi siapa? Dia yang melaksanakan sunnah Rasulullah. Wahuwa, dan adalah Allah hasbur Rasul, yang mencukupi Rasulullah. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu, hai nabi, hasbukallah, Allah itu cukup kangge sampean, wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan Allah Ta'ala mencukupi siapa saja yang mengikutimu dari kaum mukminin. Saya ingin bertanya, ini jaminan dari Allah loh ya.
Apa jaminannya? Apa isi jaminannya? Kita baca. Tolong perhatikan, wahai yang dijamin oleh Allah. Apa jaminannya? Allah menjamin Allah bersama Rasulnya. Dan Allah juga menjamin Allah akan bersama siapa yang mengikuti Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertanya, kalau Allah Ta'ala telah memberikan jaminannya kepada para pengikut Rasul, saya ingin bertanya, butuhkah mereka pada selain Allah? Wallahi tidak membutuhkan. Karena Allah Ta'ala ketika memberikan kecukupan, maka Allah Ta'ala akan memberikan segalanya. Dan semua itu sudah tercoba, dan sejarah sudah membuktikannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Bukankah kita sudah membaca bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya dihinakan di hadapan mereka yang mereka hinakan, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Musa, dan di hadapan para pengikut Nabiullah Musa alaihissalam, Bani Israel. Kala saat mereka Bani Israel memberikan kesetiaannya kepada Nabi Musa, karena Allah Ta'ala memerintahkan mereka agar pergi tinggalkan Mesir. Sementara Mesir adalah pangupo jiwonya mereka, kehidupan mereka, begitu dan seterusnya. Jadi kita ulang lagi, siapapun yang membela sunnah Rasulullah, maka mereka akan dibela oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin memberikan kecukupan kepada Rasulullah dan memberikan kecukupan kepada siapa? Siapa saja yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah waktunya azan. Silahkan azan dulu. La hawla
subhanallah. La ilaha illallah. Salli ala Muhammad. Kita ulang lagi. Allah kabarkan bahwa Allah Ta'ala telah menolong nabinya kala terusir dalam perjalanan hijrahnya. Tidak ada satu tangan pun yang bisa menjamahnya. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menangkapnya. Padahal semua begitu ambisi dan antusias untuk menangkap Rasulullah baik hidup ataupun mati. Kenapa Allah menjaganya? Kenapa Allah memberi kecukupan kepada beliau? Dan ingat, bukan kepada nabinya saja Allah menjamin memberi kecukupan, tapi pun juga untuk siapapun yang mengikuti beliau. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Anda ingin mendapatkan jaminan ini dari Allah, tidak ada jalan bagi kita kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Kemudian di sini akan dibawakan sebuah hadis yang ini adalah merupakan aplikasi penerapan dan bukti nyata, bukan jerining-jerining kenyataan. Wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu taala an, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, telah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi al-Isya, salat Isya. Nabi salat Isya. Summa kemudian insarafa, maka beliau pergi. Fa akhadha bi yadi Abdullah bin Mas'ud. Maka ketika beliau pergi setelah salat, dipegang tangannya Abdullah bin Mas'ud. Hatta sehingga kharaja, beliau Nabi keluar, bihi membawa Abdullah bin Mas'ud ila Badha'i Makkah, ke Badha' Makkah. Badha' tempat yang sudah dikenal, sehingga disebutkan di sini Badha'u Makkah. Fa ajlasahu, maka Nabi mendudukkan beliau Abdullah bin Mas'ud lungguo. Summa kemudian khatta alaihi khattan, Nabi menggaris mengelilingi Abdullah bin Mas'ud dengan garis saja. Tentunya jenenge garis, kayak garis mek gur gawe tangan di sebelah kipas ora nek ti pae, begitu kan? Begitu kan? Tapi kita coba, kita baca terusnya. Summa qala, lalu Nabi bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, la tabrohanna khottaka, ojo kamu tinggalkan garis ini. Artinya Nabi menggaris Abdullah bin Mas'ud agar beliau di dalam garis tersebut, dan Abdullah bin Mas'ud diwanti-wanti, kamu jangan keluar dari garis ini. Ya. La tabrah khattaka fa innahu, maka sesungguhnya sayantahi ilaika, bakal datang kepadamu rijalun, beberapa orang lelaki. Fala tukallimhum, kamu jangan ngajak mereka bicara. Fa innahum, sungguhnya mereka la yukallimuka, la yukallimunaka, tidak akan ngajak bicara kamu. Pokoknya kamu diam, diam artian jangan pergi. Pokoknya kamu diam, diam artian jangan ngomong. Ya. Qal Abdullah bin Mas'ud mengatakan summa madha, kemudian kanjeng Nabi pergi tinggalkan beliau di dalam garis tersebut. Tapi dia adalah garis yang Nabi yang menggarisnya, bukan Paijo, bukan Paimo, bukan Katemo, bukan Katijan. Nabi yang garis. Dan Nabi yang mewanti-wanti. Apa pesan Nabi? Kamu jangan pergi tinggalkan garisku. Ya,
Coba kita perhatikan. Summa kemudian madha Rasulullah, Nabi berlalu pergi haitsu arada, sesuai dengan kemana beliau inginkan. Mergo Abdullah bin Mas'ud yang di Kanjeng Nabi tindake ra ngerti ya kalimate, kemudian Nabi berlalu kemana beliau inginkan. Nanya apa? Aku ora dikabari yang dimang. Dan itu hal yang seharusnya sikap seorang santri ketika sang guru memiliki hajat. Ora satok dedes, "Yi, engkong ndi? Ya karo sapa? Karo mbok wek, karo mbok nom." Ya, jangan. Abdullah bin Mas'ud aja dihubungi garis, ditinggal ngalih ora takon. Ya. Ini etika seorang murid kepada guru. Kita teruskan. Fabainama ana jalisun, fabainama ketika aku jalisun duduk fi khatti di dalam garisku. Apa maknanya garisku? Garis yang Nabi menggariskan untukku. Tiba-tiba atani, benar datang ni kepadaku rijalun, lelaki ka'annahum azzud, seakan makan mereka adalah azzud. Diperhatikan di bawah footnote apa yang dimaksudkan dengan azzud. Qaumun minas Sudan, kaum dari Sudan, awil Habasyah atau dari Ethiopia, fi sawadihim, dalam kegelapan kulitnya. Mulus napa meles? Meles. Ya padha-padha mene ning sing sitok me, sing sitok mu. Lek meles berarti ireng meles. Lek mulus berarti putih mulus. Baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, benar, saat aku duduk datanglah seperti apa yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi. Datanglah lelaki yang hitam. Ya, asy'aruhum, rambutnya, wa ajsamuhum, kulitnya, la ara, aku tidak bisa memperhatikan auratan, akan aurat, wala kisron, dan aku tidak bisa bedakan antara rambut antara kulit. Kira-kira sing ketok untune tok kali. Itu sering kita guyonan teman-teman di kampus itu ketika kita di Madinah. Ayo, saiki lek enek wong Afrika di kegelapan malam, apa sing ketok? Halah, paling ya untune. Rambutnya ra ketok, kulite babar blas tok. Padha-padha irenge. Petenge kebengi karo irenge kulit meh padha. Ya, sehingga sulit dibedakan, sehingga tidak tampak kecuali giginya. Baik, kita teruskan. Itu tidak terlalu perlu bagi kita untuk mengetahui. Yang penting adalah apa yang setelahnya. Ya, wayantahuna ilayya, mereka berhenti ilayya kepadaku. La yujawizunal khat, berusaha masuk, berusaha mendekatiku, tapi selalu terpental, tidak bisa masuk. Ning aja omong iki padha karo yaiku dhisik, aku dikon meneng dipageri. Akhire kabeh kon petita-petiti. Ngantemi kok kadoan, mental kabeh. Mbaya kene tak mara. Tak sebule lek yang guling. Karena ada teman dulu, teman sekelas itu, masya Allah jagoan. Kang, aku pengen jajal dagang belek ini, jajal sampean aku irawani tuh. Suatu ketika ada teman akrabnya seorang Gus di Kediri, pendiri Pencakdor, teman akrabnya ngalor ngidul golek musuh yo karo wong iki. Datang ke saya itu minta dicantuk. Lah kok ngerti lek aku ki ya iso nyantuk. Lah bareng tak tungi tanganku sing enek silete ngregeli. Lah nyapa kok ngregeli? Lah nggih, kula duka. Zaman riyen niku kelayapan kula, jenenge berang niku kula pamah. Lah kok kalih tangan jenengan kok wedi. Adapun itu karomahan ya, jangan sampai disebut karomah. Lain karomah dan karomahan. Jenenge karomahan ya ngono kuwi. Ada masa berlakunya. Ada maharnya. Mulane nek mahare jarene.
Kita teruskan. Tapi karamah tidak ada maharnya. Karamah anugerah yang Allah Ta'ala berikan, ya, sebagai penghormatan Allah Ta'ala bagi pengikut nabinya, sebagai keberkahan daripada mengikuti sunnah, sebagai perpanjangan dari mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan, bila kau lihat ada seorang mampu berjalan di atas air, ya, maka jangan buru kau katakan bahwa dia wali, sehingga kau perhatikan apakah ia sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tidak. Lihat kesehariannya sesuai dengan sunnah apa enggak. Kalau tidak sesuai dengan sunnah dalam kesehariannya, maka tidak berhak disebut wali. Karena kewalian itu tidak harus dengan keanehan. Banyak di antara para wali yang mereka adalah termulianya, namun tidak diberi karamah oleh Allah. Abu Bakar, semua tahu bahwa kewalian Abu Bakar melebihi kewalian siapapun selainnya. Umar, semua tahu Umar dalam kewaliannya melebihi siapapun setelahnya. Allah Ta'ala memberikan karamah kepada Umar bin Khattab, nah, di mana tidak diberikan hal itu kepada Abu Bakar. Sementara Abu Bakar lebih mulia daripada Umar. Dan adalah karamah yang paling utama, dan ini yang berujung sampai kebahagiaan akhirat, adalah diteguhkannya seorang hamba di atas sunnah. Tidak mempedulikan dengan gonggongan anjing, teriakan kafilah, karena mereka sudah fokus di atas sunnah. Maka ini adalah karamah yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada siapapun, tapi diberikan kepada hamba yang ingin dimuliakan oleh Allah. Dan sempurna lagi karamah tersebut adalah seorang hamba ketika diberi husnul khatimah dalam hidupnya. Maka ini adalah karamah yang tidak akan dibandingi oleh semua karamah-karamah yang lain. Nggak ada gunanya dibacok, nggak mempan, ditembak laka-laka, dibedil misil, orang terdas sesering grindo, papaing, palune pandi. Renek gunane kalau akhir hayatnya mati dalam keadaan kufur. Karamah yang paling utama, yang tentunya semua kita dambakannya, adalah keistiqomahan kita di atas sunnah. Kemudian wafatnya kita di atas Islam, di atas tauhid. Bayangkan Nabi yang mulia SAW mengatakan tentang keutamaan mati dalam keadaan tauhid. Sabda Nabi, man mata wa huwa la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Wong niku nek mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, masuk surga. Walaupun ora baiat karo Kang Kustur ning Kediri kono. Sebaliknya juga sebaliknya, man mata wa huwa yusyriku billahi syai'a dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan mensekutukan Allah, belum bertobat darinya, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Walaupun anak buah Imam Kustur. Ya. Begitu dan seterusnya. Kenapa? Karena beda antara seorang itu ahli surga atau tidaknya adalah dengan ketauhidan dia, dan bebas steril dia, dan selamat dia dari kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Ya. Jadi datang lagi lelaki yang berwarna hitam kelam tubuhnya, tentunya tegap perawakannya dan menakutkan, ya, peringainya, sama sekali tidak bisa melampaui garis yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW, sehingga terjagalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Summa, kemudian yasduruna ila Rasulillah, orang-orang tersebut mereka pergi ke arah Rasulullah SAW, pergi. Hatta sehingga idza kana min akhiril lail, ketika di akhir malam,
Lakin tetapi Rasulullah SAW kanjeng Nabi qad ja'ani sudah datang. Jadi setelah orang tersebut pergi, Nabi pun datang. Wa ana dan saya jalisun dalam keadaan duduk di akhir malam di Batha. Saya duduk masih posisinya, bayangkan, tidak keluar dari garis Rasulullah SAW. Orang saya sama takon, wing kebelet nguyuh ora Abdullah bin Mas'ud. Orang saya takon nih, ora patek penting kuwi. Sing jelas Abdullah bin Mas'ud tidak meninggalkan garis yang Nabi sudah gariskan. Sehingga Nabi datang. Ketika Nabi datang, ya, nah, wa ana jalisun faqal, maka beliau mengatakan, ya, laqad arani mundul lailata, ya, laqad arani mundu al-lailata. Makna arani mundu lailata ai lam anam mundu lailah. Abdullah bin Mas'ud ket mambengi aku rong turu, aku rong sare, dawuhe Kanjeng Nabi. Summa dakhala ala khatti, kemudian setelah itu Nabi masuk ke dalam khat, garis tadi yang Abdullah bin Mas'ud di situ. Fatawassada, maka berbantalah Kanjeng Nabi fakhidhi dengan pahaku. Faraqada, Nabi tertidur. Jadi wong ngantuk, ya, maka tidur. Wakana, dan adalah Rasulullah Kanjeng Nabi idza raqada, apabila tidur, nafakha, beliau itu ngorok. Wah, lek ngono, Dik, aku lek turu kaya sunah ngono. Lah ya, Mbok, lah ngorok iki. Ning sing ora iso ngorok ya ora usah dadak diorok-orokne. Lek ngorok-ngorokne berarti sampean pas jek turu. Lah urung turu iso ngorok-ngorokne to ya. Lek wis turu kok iso ngorok, memang sejatine ora iso ngorok. Dan bahagialah lek turu iso ngorok. Kula jare Pak sopir jenengan sampai ngorok ya Ustaz. Berarti aku kaya Rasulullah lek sare. Bu, sampean rungokne lho Bu nggih. Lek kakungin jenengan kok ing dalem sarene ngorok, ora usah grisenen. Iki berarti lek turu kaya sunai Kanjeng Nabi. Ini aja banter-banter Pak ya. Saken nyonyani gak iso turu. Kita terusakan. Fabaina mongko arikala, maka ketika anak saya qaidun, duduk wa Rasulullah SAW, dan Rasulullah mutawassidun, berbantal fakhidhi dengan pahaku. Idza tiba-tiba aku birijalin, kedatangan beberapa lelaki, alaihim thiyabun bidun, yang memiliki baju-baju berwarna putih. Allahu a'lamu ma bihim min jamalin, Allah Maha tahu gantenge wong-wong mau. Wong lek kadung gantenge pol-pol, wah gantenge jan uleng-ulengan. Gantenge piye? Jan kaya saka tunteng, abang dicampur ireng. Ora sida ganteng no. Ya abang sing warnane kudune abang, ya ireng sing warnane kudune ireng. Ya. Kita teruskan. Jadi ketika di akhir malam, saat Rasulullah SAW tertidur di pangkuanku, kata Abdullah bin Mas'ud, datanglah beberapa lelaki yang berpakaian putih. Ya, demikian. Fantahau ilayya, maka mereka bisa masuk kepadaku. Fajalasa, maka duduklah ta'ifatun minhum, sebagian, inda ra'si Rasulillah, di dekat mustakani Kanjeng Nabi. Saya katakan mustoko, ora kepala, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada bedanya kepala kambing, kepala manusia. Lek bahasa Jawa kan enek sopane, mustoko. Jadi sebagian ada yang duduk di mustakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Wa ta'ifatun, yang lain minhum, di antara mereka, inda rijlaihi, ada yang duduk di
kakinya. Summa qalu, kemudian mereka mengatakan, bainahum, di antara mereka. Abdullah bin Mas'ud tidak menyapa. Kenapa? Pesannya Rasulullah, kamu tidak boleh menyapa. Karena mereka nggak akan ngomong sama sampean. Loh, Abdullah bin Mas'ud selalu mengikuti pesannya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena kesadaran Abdullah bin Mas'ud mengikuti pesannya Kanjeng Nabi, perintahnya Kanjeng Nabi, itulah kebahagiaan. Dan itu sudah menjadi jiwa Abdullah bin Mas'ud. Dan itu sudah menjadi sikap Abdullah bin Mas'ud. Dan itu sudah menjadi akhlaknya Abdullah bin Mas'ud dan akhlaknya para sahabat. Apa itu akhlak? Hayatun rasikhatun fi dhihni yasduru minhal a'mal bisuhulatin min ghairi hajatin ila fikrin wa ruwiyah. Itu namanya akhlak. Automat akan muncul dari kita. Itulah akhlak. Baik, kita teruskan. Ya. Qalu bainahum, mereka berbincang-bincang di antara mereka. Ma ra'aina, tidaklah kami lihat abdan, seorang hamba, qad, sama sekali, utia, yang dianugerahi oleh Allah, mislama utia hadzal nabi, seperti dianugerahinya nabi ini. Artinya Nabi Muhammad SAW dianugerahi anugerah, yang anugerah itu melebihi anugerah-anugerah yang diberikan kepada nabi dan utusan Allah sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inna ainaihi, sesungguhnya dua matanya, tanamani, tidur, wa qalbuhu, dan hatinya yaqdhan, terjaga. Lek awake dhewe mripate melolong, atine sampean lho sing ngomong, aku gak ngomong kok. Lek Rasulullah sucanipun sare ning manahipun boten. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idribu, coba bikin, lahu, untuk orang ini, untuk Rasulullah, masalan, perumpamaan. Ya. Masalah sayyidin, beliau ini adalah seperti perumpamaan seorang juragan, saudagar, kaya raya. Bana qasran, yang membangun sebuah istana. Ada orang kaya bangun istana. Ya. Summa ja'ala ma'dabatan, lalu ia membuat acara besar. Masak geden. Masak geden. Orang cilik lho nggih. Pomo wedhus sing dibelah ya gedhe. Pomo sapi sing dibeh ya sing punuke gulang-guling. Gedhe tenanan berarti. Ya. Begitu dan seterusnya. Ma'daban. Fada'a, maka ia mengundang an-nasa, manusia, karena acaranya besar, diundang semuanya. Ila ta'amihi, kepada makanannya, wa syarabihi, dan kepada minumannya. Ingat, memberi makan adalah termasuk citra Islam yang terbaik. Sehingga bahagialah apabila dirimu termasuk mereka yang memiliki temperamen dan sikap dan sifat dan akhlak itu. Ya. Demikian. Faman, maka siapa saja ajabahu, yang memenuhi panggilannya, akala, pasti dipersilakan makan. Min ta'amihi, dari makanannya, wa syariba, pasti diberi kesempatan minum. Min syarabihi, dari minumannya. Minuman disiapkan, makanan sudah disiapkan. Sedaya cepempak cemawis. Yang datang silahkan makan. Kalau perlu makan, ambil sendiri. Kalau perlu makan, pilih sendiri. Zaman now, gitu. Demikian. Waman, dan siapa saja lam yujibhu, yang tidak memenuhi panggilannya, aqabahu, dihukum, diseksa. Au qala azzabahu, atau azzabahu, disiksa. Summa irtafa'u, kemudian orang tersebut tahu-tahu hilang. Jadi rombongan lelaki yang berjubah putih tadi hilang begitu saja. Setelah mengungkapkan perumpamaan Rasulullah
bahwa Rasulullah SAW ini adalah seperti layaknya seorang yang kaya raya, membuat acara makan besar, makanan disiapkan, minuman disiapkan, siapapun diundang dipersilahkan mampir, yang makan dikasih, yang masuk dikasih makan, dikasih minum, yang tidak mau masuk akan dihukum, akan disiksa. Kemudian orang tersebut pergi begitu saja. Ya, demikian. Wastaiqadha, dan bangunlah Rasulullah SAW Kanjeng Nabi ketika orang-orang tersebut pergi. Siapa dia? Para pengenal jubah putih yang sebagian di kepala mustakani Rasulullah, sebagian di kaki Rasulullah SAW, yang membuat perumpamaan tadi. Ketika selesai mereka pergi, maka Nabi bangun. Ya. Wastaiqadha, lan wungu sapa Rasulullah SAW Kanjeng Nabi inda dzalika, ketika kepergian mereka. Nabi bangun. Faqala, maka Nabi bersabda, sami'ta maqala haula. Abdullah bin Mas'ud, sampean krungu to sing diomongne wong mang? Padahal Nabi sare. Ning sarene Kanjeng Nabi, sare socane manahe mboten sare. Nek sarene awake dhewe kok diarani sare, apik men ngoroke awake dhewe ya teko jero to, bablas to. Ngoten nggih, kita terusaken. Kadang awake dhewe nek turu ora patek pantes diarani sare. Nah, kita terusaken. Nabi bersabda, bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, kau dengar apa yang dia ucapkan? Nah, wa hal tadri man haula, tahukah engkau siapa mereka? Qultu, aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Ini para sahabat. Ketika mereka tidak mengetahui, maka mereka tidak lancang berbicara tentang agama ini. Dia sandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun setelah wafatnya Rasulullah, maka menyandarkan kepada Allah. Allahu a'lam. Jangan menilai kebaikan itu dengan anggapan baik menurut prediksimu. Siapa engkau sehingga memprediksi kebaikan dengan nalarmu? Kita teruskan. Ya, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qal, Nabi sabdakan, hum al malaikah, mereka adalah para malaikat. Ya. Fatadri, tahukah engkau mal masal alladzi darabuhu, perumpamaan yang mereka bikin. Perumpamaannya apa? Juragan yang kaya raya bikin acara makan-makan, semua diundang, yang masuk memenuhi undangan dipersilahkan makan dan minum, yang tidak mau disiksa. Baik. Apa perumpamaan itu maksudnya? Qultu, Abdullah bin Mas'ud menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qal, Nabi bersabda, al-masalu alladzi darabu, perumpamaan yang mereka bikin, Ar-Rahman, adalah Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, banal jannah, membangun surga, menyiapkan surga. Ya, wada'a ilaiha ibadahu, dan menyuruh hambanya untuk memasuki surga. Bagaimana tidak? Allah berfirman, wasari'u ila wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah. Apa makna bersegera? Berlombalah. Apa makna berlomba? Surga itu sudah ada. Surga itu sudah dicipta. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah. Karena kalimat u'iddat menunjukkan sudah disiapkan. Saya ingin bertanya, ketika Anda diperintahkan berlomba, kemudian hadiah apa Kang? Alah yongko to rek, wis menang tak wae hadiah. Ayo apa hadiah? Yo mbuh lah engko. Kira-kira ada yang mau lomba apa ndak? Apa meneh pelurutan jambe pisan. Ning dhuwur gak enek hadiahe. Belas. Mek go rompak-lompong ngawe-ngawe.
Kira-kira ada yang naik? Ya nggak ada. Kalau sudah jelas dihitung benar naik ke sana membutuhkan volume berapa, kemudian kalau kerjasama kira-kira sejauh mana resikonya, kemudian di atas berapa sih hasilnya, hitung-hitung benar, akal menerima, akhirnya mainlah jalan. Orang mek guru senang ya, tapi lain dengan zaman now, segalanya mek guru senang, buru viral, wa ma adraka ma viral. Ya, kita ulang lagi. Perumpamaan yang dibikin oleh malaikat tersebut adalah Allah Ta'ala yang membangun surga, Allah Ta'ala yang menciptakan kenikmatan di dalamnya, dan Allah menyuruh seluruh hambanya agar memasuki surga tersebut. Bahkan Nabi yang mulia SAW dalam sebuah hadis beliau sabdakan, tolong didengarkan baik-baik sabda ini. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Loh, penak atau dari umat Kanjeng Nabi? Ini jaminan yang benar. Semua umat Nabi masuk surga. Ini jaminan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Adapun jaminane Kang Imam, lek jamaah orang manut ya swarga tinggone amir karo keluar gani. Maaf, kalimat ini mangkul saya dapatkan dengan dua telinga saya, dan saya pahami dengan hati saya, dan saya melihat pembicara dengan dua mata saya, dan yang menyampaikan itu mendengar langsung dari sang pembicara, yaitu Kang Madikol. Adapun jaminan Rasulullah adalah jaminan yang benar, bisa dipertanggungjawabkan. Apa jaminan Rasulullah? Kullu ummati yadkhulunal jannata. Seluruh umatku masuk surga. Illa man aba, kejaba sing megah. Lek yo aneh to, dikon mlebu swarga wis mlanting kabeh, lawange wis dibuka, jajan panganan, minuman wis cemepak cemawis. Lah kok ora doyan. Aneh wong ini. Sehingga orang yang tidak mau taat kepada Allah, taat kepada Rasul, melaksanakan kesetiaannya untuk mendapatkan surga, tidak ada manusia yang lebih aneh dari mereka. Sehingga para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba, sinten to sing enggan masuk surga wahai Rasulullah? Nabi sabdakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku mesti menuju surga. Loh, man ata'ani, taat kepadaku, taat kepada Rasulullah dalam sunnahnya pasti masuk surga. Waman asani faqad aba. Waman, dan siapa saja asani yang maksiat kepadaku, faqad aba, sungguh ia enggan. Enggan untuk apa? Enggan untuk masuk surga. Kita teruskan. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya, demikian. Wada'a ilaiha ibadahu, Allah memanggil hambanya untuk memasuki, untuk menghadiri acara tersebut, undangan itu. Faman ajabahu, siapa saja yang memenuhi panggilan Nabi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man lam yujibhu, siapa saja yang tidak memenuhi panggilan tersebut, aqabahu, Allah Ta'ala akan menghukumnya, atau azabahu, atau Allah Ta'ala akan mengazabnya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya, Sunan At-Tirmidzi. Lalu setelah disampaikan hadis yang panjang ini dan kisah yang begitu memukau dari kesetiaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, ini yang kita ambil pelajaran darinya. Kesetiaan para sahabat, termasuk diantaranya Abdullah bin Mas'ud terhadap pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini, fa anta, maka engkau tara, kau lihat fi hadhihi al-qissah, dalam kisah al-azimah yang agung ini, anna istijabata ibni Mas'udin, bahwa kesetiaan Abdullah bin Mas'ud, memenuhinya Abdullah bin Mas'ud terhadap pesan Rasulullah SAW,
Hina amarahu, ketika memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud bilusumi makanihi, agar selalu di tempatnya, tidak pergi meninggalkannya. Ya. Dafa'at anhu syarra qaumin ja'uhu. Dafa'at bisa menolak, bisa menghalau, bisa menjaga beliau. Ya. Anhu dari beliau syarra qaumin ja'uhu, jeleknya kaum yang datang kepadanya. Orang yang banyak, hitam-hitam kelam, datang untuk memudaratkannya, namun tidak bisa. Fi absya'i surah, yang orang-orang yang datang tersebut dalam rupa yang paling jelek, paling menakutkan, sehingga tak tampak antara aurat dan rambut dan kulit sama semua. Peteni, irangi, galese, meten ini. Ya. Ma'annahu, bersama. Lam yakun bainahu wa bainahum, tidak ada antara Abdullah bin Mas'ud dengan mereka, orang-orang yang datang ingin memudaratkan Abdullah bin Mas'ud, siwa khat, kecuali hanya sekedar garis. Lau ja'at alaihi rih, bila garis itu diterpa oleh angin, la'ufiya ala'afa asarahu, niscaya akan menghilangkan bekasnya. Garis ini nggih tangan, utak sepule iso ilang, apa meneh sebul karo topan. Duduk topan tanggamu nggih, topan angin topan. Lakin akan tetapi laisa kabaqiyatil khutut, garis itu tidak seperti garis yang lain. Innahu khattus sunnah, itulah khat yang digariskan oleh Kanjeng Nabi, itulah sunnah. Karena nyuwun sewu, dawuh Kanjeng Nabi sunnah, tidak lambai Kanjeng Nabi sunnah. Kecocokan, kesetiaan, kesetujuan Nabi sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man lazimahu, siapa saja yang berpegang teguh tetap di atas garis sunnah tersebut, kafahullah, Allah cukupi dia mana bahu dari semua yang membahayakannya. Kita baca firman Allah Ta'ala sebagai penutup di pertemuan malam hari ini. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, Allah itu cukup bagimu. Wa manittaba'aka minal mu'minin, Allah pun cukup bagi orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Wahai saudaraku, bila kita ingin mendapatkan jaminan kecukupan dari Allah Ta'ala, tidak ada jalan bagi kita kecuali mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kesungguhan kita yang sangat sederhana ini untuk mempelajari sunnah Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi akan niatan kita, dan Allah Ta'ala fahamkan kita kepada sunnah beliau, dan Allah anugerahkan kepada kita semuanya taufik untuk melazimi, untuk berpegang teguh dengan sunnah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karamah kepada kita ketika kita wafat pun di atas sunnah, di atas Islam, di atas tauhid. Itulah yang karenanya semua usaha kita curahkan, karenanya semua fasilitas kita gunakan dalam rangka untuk mendambakan wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.